Pak, di-mute. Masih di-mute. Baik, terima kasih kami sampaikan. Luar biasa video yang sudah kita simak bersama. Semoga dapat menginspirasi kita dan memotivasi kita untuk terus berhikmat dan meningkatkan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Muhammad Syamsi Ali LCMA yang terkenal dengan Imam Syamsi. Beliau merupakan tokoh yang berpengaruh di dunia, yang merupakan anugerah bagi kita yang bisa hadir di tengah-tengah kita. Akan kita simak bersama tausiah beliau Bapak Dr. Muhammad Syamsi Ali LCMA dalam rangka sawalan virtual keluarga besar Sekolah Al-Kausar Temanggung dengan tema menjadi generasi muslim yang Qurani, mumpuni dan digunani. Waktu sepenuhnya kami haturkan kepada beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, fatiris samawati wal ard wa ja'iladh dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli minna man tabi'a hudahu wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faqad azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Pak Iwan selaku Ketua Umum Yayasan Al-Kautsar dan seluruh jajaran pengurus yang hadir bersama kita pada pagi hari ini, malam hari waktu Amerika. Para guru, para orang tua, hadirin dan hadirat yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama-tama kita selayaknya menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur yang sebesar-besarnya tiada henti-hentinya. Karena memang nikmat Allah juga begitu besar dan tiada hentinya dikaruniakan kepada kita semua. Kalau saja kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan pandangan spiritualitas, spiritual sight, maka kita akan menangkap hikmah-hikmah positif dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini. Termasuk kehadiran saya sekarang ini ke Jogja. Kalau bukan karena COVID mungkin tidak terfikir kalau akan kita lakukan secara virtual. Artinya apa? Bersamaan dengan adanya tantangan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Seringkali kita salah menerjemahkan bahwa setelah kesusahan ada kemudahan. Padahal di situ disebutkan ma'ah. Ma'ah itu artinya bersamaan. Jadi jangan pernah ragu ketika kita ada tantangan, ada kesulitan. Bersamaan dengan tantangan dan kesulitan itu ada kemudahan dan jalan keluar. Dan oleh karenanya kita harus belajar terus untuk memandang segala sesuatu dengan pandangan batin. Kita tidak sekedar dengan pandangan mata kasat. Tentu kesyukuran kita kepada Allah juga, terutama karena kita termasuk orang-orang yang dipilih untuk mengimani agama ini. Dan agama ini begitu dahsyat, begitu hebat, begitu istimewa, begitu berharga, dan akan semakin terasa harganya, value-nya, nilainya Islam ini ketika kita hidup di tengah-tengah mayoritas non-muslim. Karena di saat kita hidup di tengah-tengah mayoritas muslim, kita berarti ada dalam zona nyaman.
comfort zone. Dan terkadang ketika kita sedang nyaman dalam zona kita sendiri, kita merasa biasa-biasa saja. Mungkin kalau orang Padang makan rendang sudah biasalah. Tapi tiba-tiba ada orang Amerika yang belum pernah merasakan rendang, tiba-tiba dikasih rendang, pasti dia akan merasakan sesuatu yang istimewa, kan begitu. Begitulah kiranya ketika kita hidup di tengah-tengah mayoritas non-muslim, baru kita merasakan bahwa betapa Islam ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dengan Islamlah hidup kita menjadi bernilai. Dengan Islamlah hidup kita menjadi punya makna. Dan yang paling penting, dengan Islamlah kita bisa memiliki arah hidup yang jelas. Karena salah satu dilema yang dihadapi oleh dunia kita sekarang, dengan segala kemajuan yang ada, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, kemajuan perekonomian luar biasa, uang yang terakumulasi dan terdistribusi ke seluruh dunia itu bukan berkurang, justru semakin bertambah. Kekayaan orang-orang kaya bahkan dalam hal pandemi, dalam masa pandemi sekalipun, bertambah sangat luar biasa. Yang punya Amazon itu, toko online, itu justru keuntungannya berlipat ganda di saat terjadi pandemi COVID-19 karena semua orang belanja lewat online. Artinya apa? Kemajuan perekonomian sangat luar biasa. Tapi di tengah kemajuan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, manusia sedang menghadapi kebingungan. Kenapa bingung? Karena manusia tidak punya direction in life, tidak punya arah hidup yang jelas. Maka kita orang Islam, alhamdulillah, mungkin secara duniawi kehidupan kita biasa-biasa saja. Kehidupan kita ya tidak terlalu kuat dan maju seperti orang lain. Tapi kita memiliki kehidupan yang jelas. Kenapa kita di sini dan akan kemana kita pada akhirnya. Makna dari hidayah itu kan itu. Bahwa kita punya kehidupan yang jelas. Jelas tugasnya, jelas arahnya, tujuannya jelas. Bukan sesuatu yang diraba-raba. Maka mari kita mensyukuri Islam ini. Karena dengan Islam inilah kita memiliki cahaya yang jelas dalam kehidupan kita. Kita juga tentunya bersyukur bahwa kita ditakdirkan menjadi umatnya Muhammad SAW. Suri tauladan kita. Yang dengan mencintainya kita akan mendapatkan syafaatnya. Maka kita belajar mencintai Rasulullah SAW. Kecintaan kita kepada beliau bukan sebuah slogan, tapi memang sebuah sentimen dan emosi yang sangat dalam. Banyak teman-teman di dunia barat yang tidak faham ketika orang Islam begitu marah di saat nabinya direndahkan, di saat nabinya dihina. Mereka tidak faham bahwa memang kita cinta Rasulullah SAW. Dan itu berkaitan dengan emosi dan sentimen kita. Kecintaan kita kepada beliau ini akan menjadikan kita akan bersama-sama dengan beliau di akhir nanti. Itulah yang terjadi ketika beliau menginformasikan kepada sahabatnya yang bertanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat akan terjadi. Rasulullah tidak menjawab, ditanya lagi, Rasulullah tidak menjawab lagi. Ketiga kalinya Rasulullah mengatakan, "Famadha a'adatta laha?" Kalau kiamat terjadi, apa yang kamu sudah persiapkan? Kata beliau, tidak banyak ya Rasulullah, ghaira anni uhibbullaha wa rasulahu. Tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta yawmal qiyamah. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai di hari kiamat nanti. Maka belajar mencintai Rasulullah ini adalah prasyarat kebersamaan kita. The company of Rasulullah SAW. Kalau kita mau bersama Rasulullah di surga nanti, maka belajarlah mencintai Rasulullah SAW. Nah tentu, mencintai Rasulullah SAW tidak sekedar dengan emosi atau selawatan-selawatan yang seolah-olah rutinitas yang kita lakukan sepanjang masa. Tapi harus dibuktikan dalam bentuk ittiba'. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikut kepada keteladanan Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, kita umat Islam memang sedang menghadapi banyak tantangan.
Tapi bagi kita sebenarnya tantangan ini tidak perlu terlalu mengejutkan. Karena pertama kita sadar bahwa hidup itu memang identik dengan tantangan. Selama kita bernafas dan selama kita masih hidup dalam dunia sementara ini, itu identical sama dengan tertantang. Kapan kita tidak tertantang atau tidak punya halangan, tidak punya permasalahan ketika kita sudah meninggalkan hidup ini. Maka kalau ada orang yang tidak mau tertantang, jangan berani hidup. Selama kita hidup pasti kita tertantang. Dan jangan merasa tantangan itu adalah hanya sesuatu yang menurut ukuran kita tidak disukai. Terkadang justru apa yang menurut kita disukai, itu adalah tantangan. Dan itu yang sekarang terjadi di dunia barat. Ada orang yang bergelimang dengan harta, tapi justru dengan hartanya itu dia ditantang. Dengan hartanya itu dia tidak bisa istirahat. Dengan hartanya itu dia tidak bisa merasakan ketenangan. Maka hidup kita ini identik dengan tantangan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik dalam amal, dalam karya, dalam inovasi, dalam pengabdian. Nah, tentu salah satu makna daripada amal di situ, ahsanu amal, adalah memberikan respon yang sesuai. Di saat kita menghadapi COVID, bagaimana respon kita? Apakah kita merespon seperti apa yang terjadi di kota New York? Gara-gara COVID, terjadi lockdown. Apa yang terjadi? Banyak kekerasan-kekerasan rumah tangga. Karena orang Amerika tidak terbiasa dengan kungkungan seperti itu. Biasanya bebas. Tiba-tiba harus tinggal di rumah. Maka terjadi stres yang luar biasa. Menurut kepolisian, dalam setahun ini melonjak menjadi 400% kekerasan-kekerasan rumah tangga yang terjadi di kota New York. Apakah ini harus terjadi kepada kita umat Islam? Tidak demikian. Kenapa? Karena orang Islam itu selalu menangkap hal-hal positif. Bahkan dibalik dari hal-hal yang menurut kita sangat kita tidak senangi. Misalnya ketika bulan Ramadan kemarin, kita orang Islam tidak ada tarawih di masjid. Hal positif yang terjadi adalah bagaimana pada waktu itu umat Islam bisa melakukan ibadah bersama keluarga yang terkadang susah untuk kita lakukan. Anak-anak kita latih jadi imam, anak-anak kita latih baca Al-Quran, anak-anak kita latih berceramah, memberikan tausiah. Yang mungkin tidak pernah terjadi kalau bukan COVID. Artinya apa? Disinilah keunikan kita umat Islam, bahwa kesadaran kita bahwa hidup adalah tantangan adalah menjadikan kita kuat. Dan selalu mencari sesuatu yang baik di tengah tantangan yang ada itu. Tentu lebih khusus lagi karena memang iman kita itu identik dengan tantangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja mengaku bahwa mereka sudah beriman sebelum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami, kata Allah, telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Untuk Allah tahu mana yang memang sungguh-sungguh dalam beriman, mana yang hanya main-main dalam keimanan. Dan semua itu akan terbukti melalui ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka orang beriman harus selalu antisipasi dengan ujian. Karena setiap saat hidup kita ini teruji. Dan ternyata terkadang iman kita itu semakin kuat, semakin berat tantangannya pula. Makanya nabi-nabi yang paling hebat dalam Islam itu yang paling banyak tertantang. Makanya ada disebut ulul azam. Di kalangan para nabi itu ada ulul azam. Kenapa saya menyebutkan ini Bapak dan Ibu sekalian? Karena kita menghadapi realita tantangan, salah satunya adalah generasi kita. Dan dalam dunia global sekarang ini, kekhawatiran kita kepada generasi masa depan itu tidak saja apa yang kami alami di dunia minoritas muslim. Dan memang kami menghadapi permasalahan yang luar biasa. Apalagi masyarakat Indonesia yang ada di Amerika misalnya ini.
rata-rata datang sebagai pekerja yang memang tujuannya adalah mencari sesuap nasi. Rata-rata gitu. Beda misalnya teman-teman Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh. Tujuannya memang datang untuk memperbaiki kehidupan dunianya, tapi punya komitmen dan kesadaran agama yang lebih tinggi. Makanya kalau ke ke negara-negara minoritas Muslim, yang sering aktif di dalam dakwah itu adalah rata-rata teman-teman kita dari negara-negara yang lain, apakah Asia Selatan atau Timur Tengah. Sementara kita orang Indonesia ini, karena memang mohon maaf komitmen kita tidak sehebat mereka-mereka lah. Sehingga apa yang terjadi? Salah satu kekhawatiran terbesar yang kami pribadi rasakan sebagai Muslim hidup di tengah-tengah mayoritas non-Muslim adalah bagaimana menyelamatkan generasi masa depan kita ini. Ada satu cerita dulu sebelum saya lanjut. Beberapa tahun yang lalu saya mendapat telepon dari seseorang wanita lah. Tapi berbahasa Inggris dan bahasa Inggrisnya ya very much American, sangat Amerika sekali. Jadi saya kira orang Amerika dan salam pun tidak. Saya katakan ini siapa? Dia katakan nama saya ini, mau minta tolong. Apa yang saya bisa bantu? Dia katakan ibu saya ada ada di rumah jompo. Jadi rumah orang tua lah. Di sini mungkin ya rumah apa istilahnya kalau di Indonesia? Rumah jompo kalau di Indonesia ya. Ya. Care home lah gitu. Lalu saya tanya kenapa ibunya? Dia katakan ibu saya sakit keras. Saya kemudian datanglah ke rumah jompo itu. Saya mendapatkan ibu ternyata ibu Indonesia. Saya terkejut. Sendiri di kamar dalam keadaan sakaratul maut. Tidak ada yang mendampingi. Akhirnya saya ke kantor rumah jompo itu dan minta agar anak yang menelpon saya tadi ditelepon balik. Ketika ditelepon balik, jawabannya apa? I am still busy, saya masih sibuk. Ibunya sudah sakaratul maut. Anaknya mengatakan I am still busy, saya masih sibuk. Akhirnya saya kemudian mentalqin ibunya ini. Lalu kemudian saya memanggil beberapa orang Indonesia, ibu-ibu untuk datang mendampingin. Meninggal ibu ini di esok harinya. Saya kemudian minta lagi anaknya ditelepon. Jawaban yang sama. Anaknya masih mengatakan tolong diurus semuanya. Karena semua sudah dijamin oleh asuransi. Saya masih sibuk, bayangkan itu. Ini sesuatu yang menyakitkan, tapi kejadian. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ini kejadian di Amerika. Bukan berarti Indonesia immune, terjaga dari kemungkinan adanya generasi yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kenapa? Kita hidup dalam dunia global. Dan dunia global sekarang ini, semuanya serba terbuka. Apa yang dialami oleh generasi muda di Amerika, itu juga dialami oleh generasi muda di Indonesia. Apa yang dibaca oleh generasi muda di Amerika, itu juga dibaca oleh generasi muda di Indonesia. Apa yang ditonton oleh generasi muda di Amerika, itu juga ditonton oleh generasi muda di Indonesia. Sehingga saya kok terkejut kok ada namanya Halloween di Amerika, tiba-tiba ada Halloween juga di Indonesia. Ada Valentine di Amerika, ada juga Valentine di Indonesia. Ya memang itulah suasana dunia global. Yang seolah-olah sudah tidak ada batas-batas di antara kita gitu. Maka ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa memang kita harus mengambil tanggung jawab sepenuhnya ini untuk mempersiapkan generasi masa depan. Kalau tidak, maka kita semua akan terancam. Dan ancaman itu ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Allah menyebutkan di situ dan. Artinya apa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita tidak akan terjaga kecuali kita mengambil tanggung jawab menjaga keluarga. Termasuk anak-anak kita. Maka walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, walaupun kita tahajud, walaupun kita berhaji, tapi kita nggak bertanggung jawab, maka itu namanya pengkhianatan. Pengkhianatan maksudnya apa? Karena anak-anak kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sholat tapi kita berkhianat. Kita puasa tapi kita berkhianat. Kita haji tapi kita berkhianat. Maka kita tidak selamat kalau kita tidak mengambil tanggung jawab sepenuhnya menjaga keluarga kita.
Itu namanya qu anfusakum wa ahlikum. Nah, yang kedua, bahwa menjaga generasi ini adalah prasyarat bagi kita juga untuk menjaga diri kita. Maka saling terikat dan terkait. Dan oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, mari kita membangun sebuah kesadaran penuh bahwa yang namanya mempersiapkan generasi masa depan adalah amanah besar yang ada di atas pundak kita semua. Kita jangan mengatakan bahwa generasi itu adalah wajah masa depan. Sekarang ini menentukan. Jangan kita selalu mengatakan generasi untuk masa depan. Sekarang. Generasi itu sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saya tidak ingin berpanjang lebar di situ. Saya cuma ingin langsung saja. Lalu bagaimana bentuk generasi Qur'ani, generasi yang mumpuni, generasi yang katanya sih bahasa Jawa itu megunani ya. Apa tadi itu? Nah, saya sendiri nggak paham artinya apa itu. Ya. Tapi tadi Bisa. ya Bermanfaat. berasas manfaat ya. Jadi tadi ada orang Jawa dari Jogja juga saya tanya dosen di UGM. Saya katakan ini artinya bigunani ini apa? Oh, baru dia mengirimkan tadi jawabannya, artinya bermanfaat memang. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mempersiapkan atau ciri-ciri generasi yang Qur'ani ini. Qur'ani tentu mumpuni dan bermanfaat. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan, singkat saja mungkin ya. Nah, yang pertama adalah memang diperlukan generasi yang memiliki fondasi yang kuat. Memiliki fondasi. Fondasi itu apa sih sesungguhnya? Fondasi itu digambarkan dalam sebuah Al-Quran di surah Ibrahim. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biidzni rabbiha. Nah, ini kata migunani itu yang paling terakhir tadi. Tu'ti ukulaha, memberikan ukul, hasil, ya, bermanfaat. Tapi yang pertama adalah Allah menggambarkan bahwa keimanan kita ini itu bagaikan pohon yang kuat. Syajarat thayyibah, pohon yang indah, pohon yang subur. Bagaimana pohon yang subur itu? Ada 3 ciri yang disebutkan di situ. Yang pertama, asluha thabitun, akarnya menghunjam ke dalam tanah. Ini adalah ciri yang pertama dari sebuah generasi yang kokoh. Memiliki keimanan yang kokoh, yang unshakable faith. Keimanan yang tidak mudah goyah. Tantangan apapun dihadapi, perubahan apapun yang terjadi, anak dan generasi muda kita ini tidak terombang-ambing, tidak terwarnai, tidak hanyut, tidak tenggelam, tapi mereka yang mewarnai keadaan dan perubahan yang terjadi. Ini yang kita harapkan. Dan itu hanya akan terjadi ketika generasi kita ini punya akar yang kuat itu. Dan akar yang dimaksud di situ adalah la ilaha illallah, kalimat thayyibah. La ilaha illallah, akidah, tauhid yang kuat. Itu yang akan menjadikan generasi kita tidak mudah goyah. Generasi yang punya la ilaha illallah, generasi yang memiliki tauhid yang kuat, kemanapun dia berada, dia tidak akan hanyut, justru mereka yang justru akan menyelamatkan manusia dari kehanyutan. Dia tidak akan terwarnai, tapi mereka akan memberikan warna kepada manusia-manusia dan alam sekitarnya. Mau hidup di Sydney, mau hidup di Melbourne, mau hidup di kota New York, atau mau hidup di Jogja, sama saja. Kenapa? Akarnya satu. Dan oleh sebab itulah maka ini harus menjadi perhatian kita. Makanya Luqmanul Hakim yang pertama sekali nasihatkan kepada anaknya itu adalah ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Memperkokoh tauhid itu. Dan generasi kita sekarang ini memerlukan tauhid yang sejati, tauhid yang benar. Karena hantaman ya arus pengaruh yang datang ini luar biasa. Kemajuan teknologi, media sosial misalnya ini, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kalau anak-anak kita ini nggak punya tauhid, anak-anak kita ini nggak punya akar, maka dia dengan mudah akan tercabut. Anak kita menjadi ragu dengan agama ini. Ini anak-anak kita kalau masuk media sosial, mulai membaca pemikiran-pemikiran orang Amerika tentang agama. Orang Amerika ini kan dalam mencari sesuatu itu dimulai dengan keraguan. Beda dengan kita di Indonesia. Biasanya untuk mempelajari agama itu dimulai dengan keimanan gitu, diimani. Tapi di Amerika itu kembali dipertanyakan dulu. Maka ada 2 kemungkinan. Bisa ragu terus, bisa jadi kuat. Tergantung saja hidayahnya.
Makanya ada teman-teman dari IAIN di Indonesia itu, dari UIN, datang ngambil S3, S2 di Amerika. Karena mereka tidak terbiasa dengan pengaruh-pengaruh seperti itu, jadi liberal akhirnya. Kembali jadi liberal dia. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sesuatu harus dipertanyakan. Harus dipertanyakan. Nah ini anak-anak kita kalau masuk ke internet, masuk ke Facebook, masuk ke media sosial, mereka membaca pemikiran-pemikiran seperti ini, lalu mereka tidak punya akar, mereka akan terbawa. Maka tanggung jawab orang tua untuk menanamkan iman yang kokoh dan kuat. La ilaha illallah harus kita pertajam. Harus kita tanam secara kokoh pada generasi kita. Kalau tidak, maka goyah generasi kita itu. Ciri kedua daripada pohon yang kuat tadi itu, far'uha fis sama. Cabang dan dahannya tinggi ke atas langit. Artinya apa? Akar tadi itu akan menampakkan hasil. Maka iman yang kuat, tauhid yang benar itu akan kelihatan dalam bentuk apa? Dalam bentuk karakter dan inovasi. Karya-karya. Maka generasi yang kokoh akarnya imannya itu pasti akan memiliki karakter yang baik. Orang akan menyaksikan. Dan pasti terkagum-kagum orang itu. Yang ketiga, tu'ti ukulaha kullahinin. Memberikan buah-buahnya setiap saat. Inilah makna migunani tadi itu. Jadi dengan pohon yang kuat ini, akarnya kuat, dahannya dan rantingnya tinggi, punya buah-buah yang diberikan kepada alam sekitar. Itu yang pertama harus kita siapkan. Jadi fondasi yang kuat. Yang kedua adalah, salah satu kekurangan generasi muda kita sekarang, yang saya perhatikan, adalah terjadi rasa minder yang sangat. Rasa minder. Rasa minder ini saya perhatikan gara-gara memang ya kita umat Islam sekarang ini sedang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Secara ekonomi terbelakang, secara pendidikan juga terbelakang, secara politik kacau, tidak ada kedisiplinan. Maka anak-anak kita itu terkadang ya merasa apa ya, ketika sudah berhadapan dengan dunia barat misalnya, merasa kurang percaya diri gitu. Agak minder gitu. Maka hal kedua yang harus kita bangun pada generasi muda kita adalah self-confidence. Percaya diri. Bahwa kalaupun saat ini kita terbelakang secara ekonomi, kita terbelakang secara militer, mungkin kita tidak kuat secara politik, kita mudah digoyah secara politik, tapi dengan iman dan Islam kita, walillahil izzatu walirasulihi wal mu'minin. Kemuliaan itu adalah milik Allah bagi Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Membangun self-confidence penting bagi generasi muda kita. Kalau tidak, sekali lagi, anak muda kita ini mudah merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah merasa kalah sebelum dikalahkan oleh siapa-siapa. Sudah merasa terintimidasi tanpa diintimidasi oleh siapapun. Dan oleh karenanya penting untuk kita membangun self-confidence. Ingat Umar radhiyallahu anhu ketika masuk Yerusalem. Saya menyebutkan contoh ini karena isu terakhir tentang Palestina. Ketika Umar radhiyallahu anhu tentaranya mengalahkan tentara Roma di Yerusalem, gubernur Yerusalem tidak ingin memberikan kunci kota itu kecuali kalau Amirul Mukminin atau raja orang Islam datang menerima sendiri. Maka datanglah Umar dari Madinah, bayangkan, naik bigal. Bigal itu bukan kuda, bukan juga keledai. Ya, keledai. Keledai. Jadi antara kuda dan keledai, ya, namanya bigal dalam bahasa Arab. Beliau naik itu. Nah, beliau bersama temannya yang disebut dengan khadim lah. Mungkin bahasa sekarang yang sering membantu beliau. Dalam perjalanan dari Madinah sampai Yerusalem, kadang beliau naik, kadang sahabatnya yang naik kuda itu, naik begal itu. Begitu mau masuk ke kota Yerusalem, beliau berdebu pakaiannya kan. Pasti berdebu lah, perjalanan panjang. Maka Abu Ubadah ketika itu panglima orang Islam, mendatangi Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, raja. Bayangkan, geografi kekuasaan Umar itu dari Madinah sampai Yerusalem. Sekarang ini Saudi kecil, Emirat kecil, apalagi Qatar kecil. Itu dari Madinah sampai Yerusalem kekuasaannya. Maka Abu Ubadah datang kepada Umar dan katakan, ya Umar, engkau akan ketemu dengan gubernur. Gubernur orang yang hebat, Roma punya kan, superpower ketika itu. Bagaimana kalau engkau mengganti pakaian? Apa kata Umar? Beliau marah. Beliau mengatakan, kita jangan mau dihormati dengan
penampilan-penampilan semi. Bukan yang sesungguhnya. Bukan secara substantif. Kemuliaan bukan di situ. Bukan pada pakaian. Bukan pada formalitas. Tapi ada pada substansi kemanusiaan kita. Maka beliau mengatakan sesuatu yang dicatat oleh sejarah sekarang ini. Laqad a'azzanallahu bil Islam. Sungguh Allah telah memuliakan kita dengan Islam ini. Fa ini bataghaina la'izzata bidunihi adzallanallah. Kalau kita mencari kemuliaan selain Islam, Allah akan menghinakan kita kembali. Ini yang namanya self-confidence. Dan ini yang kurang pada generasi muda kita sekarang. Hanya karena Amerika kemudian maju, Eropa kebetulan maju, Australia kebetulan maju, lalu kita merasa nggak mampu apa-apa. Padahal kita punya modal terbesar, dan iman dan Islam adalah modal terbesar kita. Ini yang kedua harus kita persiapkan untuk membangun generasi Qur'ani, mumpuni, dan yang satu lagi tadi itu, bahasa Jawa migunani. Nah, yang ketiga adalah, generasi kita perlu bekali kembali dengan wawasan Iqra itu. Kembali kepada ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW. Dan yang saya maksud Iqra pada zaman ini tentu adalah kembali membenarkan wawasan kita tentang Islam salah satunya. Karena saya lihat banyak cara pandang kita kepada Islam ini yang perlu kita kembalikan kepada proporsi yang benar. Banyak yang sudah mulai keluar gitu. Akhir-akhir ini saya selalu memberikan salah satu contoh ya. Ya mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi satu contoh saya ingin berikan bagaimana kita harus mengoreksi cara pandang kita berislam. Misalnya konsep mati di jalan Allah. Mati di jalan Allah. Konsep yang mulia. Semua kita bercita-cita, bermimpi, ingin mati di jalan Allah. Orang terkadang fokusnya mati di jalan Allah. Tapi tidak peduli dengan proses-proses yang terjadi sehingga sampai kepada titik poin jam mati di jalan Allah itu. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi keinginan instan. Mau instan mati di jalan Allah. Nah ini yang menjadi masalah. Apalagi dunia sekarang serba instan kan. Ada anak-anak muda kita yang ingin jadi ulama instan. Belajar dari Profesor Google. Kan begitu. Ini juga mau mati di jalan Allah secara instan dia. Tidak peduli dengan ajaran agama. Tidak belajar agama. Tiba-tiba karena emosi sesaat mau mati di jalan Allah. Nah ini cara pandang beragama yang perlu kita luruskan. Bahwa sebelum kita berbicara tentang mati di jalan Allah, mari kita berbicara tentang hidup di jalan Allah. Sebab kalau kita hidup di jalan Allah, insya Allah kita akan mati di jalan Allah. Bahkan di atas kasur sekalipun. Mati di jalan Allah itu bukan sekedar di peperangan. Di atas kasur pun, kalau memang kita sudah hidup di jalan Allah, insya Allah kita mati di jalan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan begitu. Nah ini kan cara pandang Islam yang perlu kita perbaiki ini. Ini Iqra. Kita harus persiapkan kepada generasi muda kita. Supaya generasi muda kita ini tidak mudah terperangkap. Yang terkadang melakukan sesuatu atas nama Islam. Tapi ternyata justru menciderai Islam itu. Karena wawasan keislaman kita yang kurang benar. Itu yang ketiga ya, singkat saja. Nah yang keempat adalah perlu untuk membangun karakter ulul albab. Ya generasi ulul albab yang kita harapkan sekarang. Karena dunia pincang ini. Dunia pincang. Kemajuan teknologi, sains, orang pintar secara akal gitu. Tapi hatinya buta gitu. Artinya apa yang terjadi? Orang semakin pintar jadi penipu. Orang Islam itu tidak bisa ditipu dan tidak menipu. Orang Islam tidak menipu dan tidak ditipu. Kenapa? Insya Allah kita pintar. Tapi kepintaran kita itu dibarengi oleh ketajaman hati. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kekuatan zikir. Kekuatan batin. Kalau dalam bahasa Pak Habibie, imtak. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan berfikir, kekuatan fikir kita. Kekuatan intelligence. Intelektualitas kita. Makanya ada Ishmi didirikan oleh Pak Habibie. Imtak dan iptek. Kalau misalnya Pak Habibie itu. Nah ini generasi kita perlu persiapkan ini. Sehingga generasi kita jangan jadi penipu dan jangan mau ditipu. Karena tajam secara akal, juga tajam secara hati. Dan Islam memungkinkan untuk itu. Makanya di Amerika ini yang paling banyak masuk Islam itu adalah Hispanik. Orang-orang Hispanik. Artinya orang-orang Amerika yang keturunan Kolombia, keturunan Meksiko dan sebagainya. Kenapa?
Karena mereka orang-orang yang beragama Katolik. Katolik itu taat secara spiritualitas. Tapi sayang mereka ini setelah menemukan Islam mengatakan begini. Waktu saya Katolik dulu, semakin saya taat, semakin rasanya saya ini membodohi akal sendiri gitu. Tapi Islam mempertemukan. Semakin kita beriman, insya Allah juga semakin kita pintar. Itulah kehebatan agama kita, agama Islam. Maka generasi muda kita persiapkan menjadi generasi ulul albab. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, persiapkan generasi yang berkarakter wasatiyah. Berkarakter wasatiyah, ummatan wasata itu. Ini sangat penting. Nah, kata wasatiyah itu ada 5 karakter, singkat saja ya. Pertama, i'tidal. I'tidal itu apa? Kalau kita bangkit dari ruku, naik Sami Allah itu namanya i'tidal kan? Tapi makna i'tidal itu artinya adil dan menegakkan keadilan. Jadi generasi yang wasatiyah itu adalah generasi yang peduli dengan keadilan. Dia adil dan harus berani membela keadilan. Maka orang Indonesia kalau ada yang mengatakan urusan Palestina tidak ada urusannya dengan kita, mereka berarti bukan umat wasatan. Jelas orang Palestina dizalimi, dijajah, tapi kok dia mengatakan nggak ada urusan dengan kita, berarti dia tidak punya wasatiyah. Walaupun dia mengaku sebagai orang yang paling moderat. Jadi pertama i'tidal. Yang kedua tawazun, seimbang. Jadi generasi yang imbang itu. Yang ketiga khairiyah, artinya imtiaz, umat generasi yang istimewa. Ya. Yang keempat al-qudwah. Al-qudwah itu artinya membentuk generasi yang bisa menjadi tauladan. Generasi muda Islam di mana saja hidupnya, pasti akan menjadi contoh tauladan bagi generasi yang lain. Kalau dia di Amerika, dia menjadi generasi yang menjadi contoh tauladan bagi yang lain. Perilakunya, maka ada al-qudwah namanya. Selanjutnya adalah bagi orang Indonesia ada al-muwatanah, orang yang memiliki cinta tanah air juga, itu bagian dari wasatiyah. Yang keenam sebelum yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, generasi yang kita perlukan adalah generasi yang berkarakter. Karakter itu artinya punya akhlak yang mulia. Dan dalam agama kita, inilah esensi beragama. Punya akhlakul karimah itu ya. Singkat saja. Keenam. Yang ketujuh, saya tidak ingin meninggalkan yang ketujuh ini. Supaya penting kita persiapkan juga. Kita perlu generasi yang kuat secara ekonomi. Nah, apakah kita mengajarkan menjadi materialisme? Bukan. Materialisme itu bukan karena banyak harta. Tapi pikiran yang harta terus. Kadang nggak punya duit, tapi pikirannya duit terus. Itu materialistik. Ada orang punya duit, tapi pikirannya bukan duit terus. Itu namanya hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Kita perlu generasi masa depan yang punya kekuatan ekonomi. Karena realitanya begini Bapak dan Ibu. Dunia Islam sekarang ini, karena salah satu kelemahannya adalah kelemahan ekonomi, ada dua kemungkinan. Ada negara Islam yang kaya tapi minder, maka dia dipegang. Dikontrol oleh orang lain. Lihat ada negara Islam yang kaya, punya minyak, punya gas, punya macam-macam. Tapi karena minder, tidak percaya diri, dipegang sama orang lain. Ada negara-negara Islam yang memang miskin. Akhirnya jadi minder juga, akhirnya dibeli. Ya kerjanya ngutang terus. Maka perlu kita rubah ini kehidupan umat kita. Dengan membangun generasi yang kuat secara ekonomi. Salah satu hal yang saya biasa dengarkan dari Pak Yusuf Kalla itu adalah sunnah Nabi yang paling sering ditinggalkan sekarang ini adalah bisnis. Karena Nabi itu adalah pebisnis. Karena di Indonesia pebisnis yang terbesar siapa? Coba hitung-hitung bisnismen terbesar di Indonesia siapa? Palingnya ada Pak Hairul Tanjung. Ya itulah. Dari sekian deretan orang yang terkaya di Indonesia itu ada Pak Hairul Tanjung. Selebihnya siapa? Nah ini kan amanah. Nabi itu pebisnis. Ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, begitu turun perintah zakat, wa atu zakat, keluarkan zakat, apa yang beliau lakukan? Dikumpulkan sahabat. Lalu beliau mengatakan, kita tidak mungkin bisa memberikan zakat kecuali kalau kita memiliki basis perekonomian yang kuat. Economic empowerment. Lalu apa yang beliau lakukan? Kita harus beli pasar itu dari Yahudi. Dan beliau melakukan itu, membeli pasar dari Yahudi. Maka kita jangan main-main dengan perekonomian Bapak dan Ibu. Generasi kita harus persiapkan. Generasi yang kuat secara ekonomi. Sehingga tidak minder lagi. Tidak dibeli, tidak dipegang, tidak dikontrol oleh orang lain karena kita kuat secara ekonomi.
Kalau secara ekonomi kita kuat, media bisa kita kontrol. Kalau media kita kontrol, kita mengontrol perpolitikan. Itu yang terjadi di Amerika. Siapa yang punya duit? Dia yang punya media. Siapa yang punya media? Dia membangun pencitraan, membangun image. Maka politisi semua dikontrol oleh mereka. Maka bayangkan itu Palestina Israel. Sudah jelas-jelas kezaliman Israel begitu, tapi nggak dibela sama politisi Amerika. Kenapa? Ya itu duit ini. Ini pelajaran penting ini. Makanya saya bermimpi melihat generasi muda masa depan kita kaya-kaya gitu. Ada yang jadi Bill Gates, ada jadi Warren Buffett gitu, macam-macam lah gitu. Ini penting sekali ini. Karena Al-Quran itu memerintahkan kita begitu. Ada nggak Al-Quran menyuruh kita miskin? Kita diperintah bekerja. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya. Dan carilah nasibmu untuk dari urusan dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kan begitu. Banyaklah ayat Al-Quran begitu. Nah, yang terakhir sekali, generasi Qurani yang mumpuni, yang menggunani itu adalah generasi yang punya wawasan global. Ini sangat penting sekali ini. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang wawasan global ini, singkat saja, minimal pertama, harus kita sadari bahwa dunia global ini adalah dunia yang serba cepat. Semua serba cepat. Kecepatan informasi, bayangkan ya. Ya dulu waktu saya mahasiswa di Pakistan, kalau mau komunikasi ke orang tua ngirim surat. Ya 10 hari baru sampai, 10 hari baru dapat kiriman balasannya. Sekarang tinggal punya HP gitu, langsung ngomong gitu. Minimal WhatsApp langsung pada detik yang sama gitu. Kecepatan gitu. Maka generasi harus cekatan sekarang ini. Tidak boleh terlambat. Kalau enggak, maka ketinggalan kendaraan. Kecepatan. Ajarkan kepada generasi kita untuk cepat tapi bertanggung jawab. Bukan lagi yang lambat tapi selamat. Sekarang cepat dan selamat. Dan berhasil dan sukses. Yang kedua, dunia global sekarang ini adalah dunia yang mengalami interdependence namanya. Interconnected. Semua saling mempengaruhi. Maka hanya ada satu pilihan. Saling terikat, saling terkait, tapi harus mempengaruhi bukan dipengaruhi. Nah, ini yang menjadi masalah. Punya nggak kita kekuatan untuk bisa mempengaruhi? Atau justru kita yang diwarnai? Ini Indonesia mau masuki Open ASEAN Economy kan? Jadi negara-negara ASEAN itu akan terbuka secara ekonomi. Nah, Indonesia itu apa yang ditawarkan kepada komunitas ASEAN? Kira-kira produksi apa yang akan kita jual? Jangan-jangan Indonesia yang punya punya warga yang banyak, warga penduduk yang banyak, jadi pasaran saja gitu. Hanya jadi konsumen. Ini masalahnya, karena sekarang sudah terjadi independence gitu. Tidak ada negara yang berdiri sendiri. Maka generasi kita harus persiapkan untuk bisa bekerja sama dengan siapa saja, tapi bekerja sama yang memberikan pengaruh, bukan dipengaruhi. Kami melakukan interfaith di Amerika. Saya menulis buku bersama Rabi Yahudi, pendeta Yahudi. Dan ini buku saya lagi sekarang dipasang di Book Fair Dubai. Jadi sekarang buku saya itu bersama Rabi itu lagi ramai, lagi laku di Timur Tengah. Karena mereka menjalin hubungan dengan Israel. Nah, kebetulan buku saya itu berbicara tentang hubungan Yahudi dan Islam. Jadi saya berdoa mudah-mudahan tidak menjadi pembenaran buku saya ini. Karena saya merasa bahwa buku ini ada penjelasan-penjelasan tentang Islam, apakah kita memang membenci Yahudi, apakah kita memang membenci orang lain, itu dakwah di situ. Tapi jangan sampai dipergunakan sebagai pembenaran membangun hubungan diplomasi dengan Israel. Nah, jadi yang kedua itu ya, interdependence, interconnected. Nah, yang ketiga adalah dunia global kita sekarang adalah dunia yang mengalami kompetisi yang sangat dahsyat dalam segala aspek kehidupan manusia. Perekonomian misalnya, Amerika dan Cina. Terjadi kompetisi yang luar biasa, namanya perang dagang. Ya. Militer, Amerika dan Rusia misalnya. Timur Tengah yang menjadi korban. Itu Timur Tengah menjadi korban seperti itu perebutan kekuasaan dominan militer itu. Amerika dan Rusia gitu. Nah, sekarang Islam di mana gitu. Nah, generasi muda kita harus mulai kita sadarkan bahwa kita ini sedang hidup dalam dunia yang kompetitif. Dan kita harus mengambil bagian dari kompetisi itu. Hanya satu pilihan, menjadi bahagian dari kompetisi yang terjadi dalam kehidupan dan harus menang. Itu saja, tidak ada pilihan lain. Kalau kita tidak mengambil bahagian dari kompetisi yang terjadi, kita hanya menjadi korban. Kita akan menjadi korban dari kompetisi itu. Dan oleh karenanya, mari kita persiapkan generasi muda masa depan kita untuk bisa kompetitif. Nah, salah satu di antaranya adalah
bahasa internasional ini Pak Iwan. Kalau ini kita berbicara tentang generasi muda dan sekolah, salah satu kekurangan kita di Indonesia itu adalah bahasa asing itu. Bahasa asing. Jadi kalau kita ingin mengirim ke depan generasi muda ke Amerika, ke Australia, ke Jepang, kuasai bahasa. Ini saya termasuk orang yang paling susah terkadang mengundang ustadz-ustadz ke Amerika ceramah. Ya hanya bisa bahasa Indonesia. Jauh-jauh terbang 24 jam dari Indonesia ke Amerika ceramah kepada orang Indonesia. Hanya puluhan orang. Bagaimana kalau saya undang Ajim atau misalnya siapa Abdul Samad yang biasanya ceramah kepada ribuan orang, tiba-tiba di sini hanya puluhan orang, kan kasihan, terbang 24 jam. Tapi kalau dia bisa bahasa Inggris, kan saya suruh dia ceramah kepada orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Amerika, bahkan non-Muslim kan begitu. Makanya sebelum pandemi kemarin, saya diundang ke 9 negara di Eropa. Saya katakan saya siap hadir, tapi dengan catatan, saya hadir di Eropa bukan untuk orang Indonesia saja. Alhamdulillah, saya ceramah kepada non-Indonesian. Bahkan saya ceramah di universitas-universitas. Karena adalah bahasa, alat komunikasi kita. Maka ini penting bagi generasi muda masa depan kita. Kalau kita inginkan mereka berkompetisi di masa depan dalam dunia global, mereka harus menguasai bahasa asing. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan beberapa poin ini bisa menjadi masukan untuk kita semua. Untuk mempersiapkan generasi Qurani yang mumpuni dan juga migunani, berasas manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Imam Syamsi yang telah menyampaikan secara luas terkait dengan tausiah kali ini. Langsung saja kami membuka cermin pertanyaan. Barangkali dari Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingin memberikan pertanyaan, kami sampaikan kesempatan kali ini. Terlebih ada yang sudah bertanya melalui inbox. Kami bacakan Bapak. Pertanyaannya yang pertama, kalau generasi kita sudah terlanjur masuk ke dalam budaya, kebiasaan, karakter atau pengaruh budaya asing, namun bukan Qurani, maka langkah apa yang wajib kita lakukan agar kita bisa memotong atau memutus budaya itu dan menanamkan nilai-nilai Qurani ke dalam dada generasi mereka? Baik Bapak, itu pertanyaan yang pertama. Nanti setelah ini kami akan buka pertanyaan yang kedua. Ya, jadi memang selalu kita mengharapkan bahwa upaya untuk kita mendidik anak-anak itu jangan sampai terlambat. Do not be late, jangan terlambat. Apalagi dalam dunia sekarang ini kan anak-anak kita cepat dewasa. Cepat dewasa. Dengan kemajuan teknologi, anak yang 3 tahun umurnya, 4 tahun umurnya udah bisa bolak-balik komputer tuh. Kita dulu orang tua, udah selesai kuliah belum tentu bisa membuka komputer. Sekarang anak-anak kita 4 tahun udah bisa main-main komputer tuh. Ya. Bahkan saya lihat ada anak yang masih umur 3 tahun dibuatkan akun Instagram oleh orang tuanya. Saya tidak perlu menyebutkan siapa, tapi ada loh. Anak 3 tahun dibuatkan Instagram sama orang tuanya gitu. Jadi anak-anak kita sekarang ini cepat perkembangannya dan jangan sampai kita terlambat. Anak-anak kita udah jauh baru kita sadar. Nah, ini ada banyak terjadi juga di Amerika ini. Orang tua seolah-olah ingin kemudian menyadarkan anaknya ketika sudah mereka merasa sudah berakal, sudah bisa berpikir. Nanti setelah tamat SMP, tamat SMA. Begitu tamat SMP, SMA, ternyata perilakunya udah nggak bisa dikontrol. Makanya jangan sampai terlambat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan begini, Muru sibyanakum bis salati inda sab'in. Suruh anakmu, ajarkan anakmu itu salat ketika berumur 7 tahun. Nah, kata 7 tahun itu kan bukan 1, 2, 3, 7, bukan. Artinya as soon as possible, secepat mungkin, sedini mungkin. Jadi jangan terlambat. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Nah, tentu kita yakin dengan fitrah manusia ya. Anak kita itu bagaimanapun juga punya fitrah. Dan pendidikan itu kan dalam bahasa Arab tarbiyah. Dan kata tarbiyah itu berasal dari kata raba, yarbu, rabwah, artinya berkembang, ya tumbuh.
Artinya apa? Pendidikan itu bukan memulai dari sesuatu yang kosong. Modalnya sudah ada. Nah, maka pada anak-anak kita itu ada modal untuk menjadi baik. Tinggal bagaimana orang tua kemudian ini bersaing dengan pengaruh-pengaruh buruk tersebut. Nah, tentu mencari cara bagaimana caranya supaya anak ini bisa kembali lagi. Bisa sadar kembali. Nah, bagaimana caranya tentu sesuai dengan keadaan masing-masing. Barangkali beda Amerika dengan Indonesia. Tapi yang paling penting, tidak kalah pentingnya juga orang tua, doakanlah anak-anak kita. Karena doa orang tua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi doa seorang ibu, itu sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berusahalah untuk mempengaruhi kembali pendekatan-pendekatan yang hikmah, yang bijaksana, pendekatan-pendekatan yang tidak justru dirasakan sebagai pengusiran, tapi justru dakwah. Dakwah itu artinya ajakan, ada persuasi di situ. Peringatan-peringatan yang kira-kira sesuai dengan waktu dan kesempatan yang ada. Jangan pada saat tidak anak kita lagi resah, anak kita lagi sibuk, kemudian dipaksa-paksa didakwain, nanti bilang bapak ibunya cerewet nanti. Jadi harus cari kesempatan yang pas. Itu namanya bagian dari bijak. Maka orang tua harus bijak di dalam upaya untuk mengajak kembali anaknya. Tapi sekali lagi, doakan anak-anak kita, karena pengalaman kami mengatakan bahwa ternyata doa orang tua itu sangat ampuh dan sangat dahsyat. Ya. Saya banyak diberikan contoh oleh ulama-ulama kita, bagaimana ulama-ulama kita dulu ini karena nakalnya dilempar ke pesantren itulah. Ya. Karena nakal, ya orang tuanya kemudian mendoa, gara-gara anaknya nakal, ya orang tuanya berdoa. Mudah-mudahan anaknya ini baik. Ya. Ternyata gara-gara itu dimasukkan ke pesantren, anaknya jadi ulama gitu. Artinya doa seorang ibu, doa seorang bapak gitu. Ini penting sekali. Jadi jangan lupa doakan anak kita itu. Saya kira begitu ya. Cukup. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya, sangat luar biasa. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua yang sudah chat melalui inbox. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh dakwah di Amerika di saat adanya perang antara Israel dan Palestina? Itu Bapak pertanyaannya, monggo. Iya, jadi begini, banyak orang yang bertanya, dan saya sendiri banyak sekali ditanya oleh orang, kenapa Amerika dan pemerintah Amerika, khususnya Biden sekarang ini, yang didukung oleh orang Islam, tidak memberikan pembelaan yang terbuka kepada bangsa Palestina. Dan jelas-jelas bangsa Palestina diserang, ya lebih 200 meninggal, gedung-gedung diruntuhkan. Ya. Kenapa justru pemerintah Amerika tidak memberikan pembelaan? Saya mengatakan begini, kebijakan luar negeri sebuah negara itu banyak ditentukan oleh dinamika politik yang terjadi dalam negeri tersebut. Nah, di Amerika Serikat yang mengontrol perpolitikan itu adalah orang-orang yang punya modal. Karena untuk menjadi seseorang, dalam arti menang secara politik, memerlukan modal di Amerika ini. Dan kita sudah tahu siapa yang memiliki modal itu. Maka pasti dukungan itu akan ke sana terus. Nah, lalu bagaimana upaya agar bisa ada perubahan? Nah, itulah dakwah. Maka dakwah kami di Amerika bukan sekedar ceramah-ceramah yang berapi-api. Retorika-retorika yang tinggi di atas mimbar-mimbar, bukan. Dakwah kami di Amerika adalah bagaimana mempengaruhi publik agar terjadi shifting, perubahan opini dalam hal Timur Tengah. Dan alhamdulillah itu sudah mulai terlihat. Demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di seluruh dunia sekarang ini telah merubah wajah konflik yang terjadi di Timur Tengah itu. Dan itu ternyata memaksa Israel kemudian harus menghentikan serangannya. Salah satu di antaranya adalah karena pressure opini itu, tekanan opini yang terjadi. Bagaimana demonstrasi terjadi di Amerika, di Inggris, di negara-negara barat. Malah saya lihat demonstrasi jauh lebih kuat di negara-negara barat ketimbang di negara-negara Islam sendiri. Tidak ada demonstrasi di Saudi, nggak ada demonstrasi di Dubai, nggak ada demonstrasi di Bahrain. Saya tidak melihat demonstrasi yang besar misalnya di Mesir. Justru yang besar itu ada di Chicago, ada di Michigan, ada di kota New York, ada di Inggris. Nah, ini semua kemudian merubah wajah konflik di Timur Tengah itu. Maka ini sedikit demi sedikit akan memaksa Amerika untuk kemudian merubah kebijakan-kebijakan. Maka sekarang ini sudah mulai ada beberapa senator ya. Senator itu semacam DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ada beberapa kongres DPR-nya Amerika
yang sudah mulai mendukung Palestina secara terbuka. Salah satu di antaranya mantan calon presiden Demokrat namanya Bernie Sanders, itu secara terbuka mendukung Palestina. Dan ini adalah sesuatu yang tabu sekitar beberapa tahun yang lalu. Sekarang nampaknya tidak tabu lagi. Jadi dakwah kita memang bukan sekedar ceramah-ceramah saja, walaupun tujuan kita agar manusia dapat hidayah ya. Tapi juga bagaimana kita kemudian merubah dinamika politik, termasuk opini masyarakat atau opini publik tentang konflik Timur Tengah itu. Jadi ini dakwah yang kita lakukan. Baik, terima kasih Bapak atas pencerahan dari berbagai pertanyaan yang disampaikan. Saya kira cukup karena waktu sudah cukup lama. Ya. Terkait ini maka kami sampaikan kepada Bapak Ketua Umum Yayasan Al-Kautsar Temanggung untuk bisa menutup session atau acara virtual Sawalan Sekolah Al-Kautsar Temanggung. Kepada Bapak Haji Muhammad kami persilakan. Terima kasih Pak Afif. Assalamualaikum Imam, karena belum mengucapkan terima kasih di awal tadi, belum ketemu, jadi saya ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Imam Samsi atas waktunya. Di New York sudah larut, sudah jam 23 lebih 7 menit, jadi kita tidak bermaksud untuk berlama-lama karena memang perbedaan waktu yang demikian panjang. Satu ralat sedikit Ustadz, sekolah Al-Kautsar ini di Temanggung, tidak di Jogja, meskipun kita pernah bertemu. Ya. Jadi teman-teman di sini, guru, orang tua, wali murid dari mulai TK, SD sampai SMP itu ada di Temanggung. Dan insya Allah nanti kalau Imam pas berada di Indonesia, ada waktu sedang berkeliling ke beberapa tempat, kami bisa ajak untuk silaturahim ke Temanggung. Siap. Kemudian yang berikutnya saya ucapkan selamat karena pesantren sudah makin berkembang. Amin. Nanti saya sebagai ketua yayasan akan mengajak dari kami sendiri dari yayasan akan support kepada pesantren Nur Ika Nusantara yang sudah Imam Samsi mulai rintis dan mulai berkembang. Dan juga kami ingin nanti mengajak Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk berapapun kita mari support ini, karena ini adalah sebuah bentuk dakwah kita untuk bersama-sama membumikan atau menyebarluaskan Islam di seluruh muka bumi di dunia ini. Baik Imam, sebagai permohonan penutup, saya ingin Imam menutup dengan doa. Khususon termasuk juga doa untuk ayahanda saya, pendiri dari Yayasan Al-Kautsar ini, yang beliau sudah meninggalkan kita semua tanggal 17 Mei yang lalu, hari Senin yang lalu. Jadi kami mohon kesediaan Imam untuk menutup dengan doa sekaligus mendoakan beliau agar yayasan ini dan juga terus bisa berkembang bersama-sama dengan Nusantara Foundation dan yayasan-yayasan yang lain. Monggo Imam, saya persilahkan. Baik Pak Iwan, tentu saya baru tahu, jadi saya menyampaikan sekaligus belasungkawa dan doa mudah-mudahan beliau insya Allah husnul khatimah, diterima ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, diterima segala amal kebaikan, dan Yayasan Al-Kautsar ini menjadi salah satu amal jariah beliau ya insya Allah terus menerus mengalir. Allahumma amin. Alhamdulillah bil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma akrim nuzulahu wasi' madkhalah. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli. Allahumma naqqihi min al-khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyad min danas. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Alhamdulillah. Terima kasih Imam, saya kembalikan kepada pembawa acara.